Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kembali kita semua boleh menikmati hari yang baru. Kita boleh merasakan kasih sayang Tuhan ketika kita melihat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kemudian kita pun harus mengisinya dengan segala aktivitas kita dan tugas panggilan kita masing-masing. Sebelum kita beranjak dan melangkahkan kaki kita di hari yang baru ini, saya mengajak kita semua untuk kembali menghayati firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala pujian dan syukur kami naikkan kembali kepadamu. Kami bersyukur atas segala berkat Tuhan, pagi yang indah, hari yang baru, bahkan kesehatan Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami pun dipersiapkan untuk beraktivitas dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun sebelumnya kami ingin dibekali dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kami dapat memahami akan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama dan kedua. Penekanannya pada ayatnya yang kedua, yang berkata demikian, ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 23 tahun. Kemudian ia meninggal dan dikuburkan di Samir. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita di pagi hari ini berkata, bertugas sampai akhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel sepanjang perjalanan yang dituliskan dalam kitab Hakim-Hakim mau menceritakan tentang tokoh demi tokoh atau hakim-hakim yang dipilih Tuhan tiap situasi dan kondisi tertentu. Setelah masa Gideon sudah selesai, maka Tuhan pun memilih salah satu orang yang mungkin kedengaran telinga kita pun masih begitu asing, karena dia belum atau tidak begitu dikenal di kalangan orang Kristen. Tapi di dalam kitab Hakim-Hakim, ada seorang hakim yang dipilih Tuhan dalam melanjutkan tugas kepemimpinan sebagai hakim pada masa Israel berada di tanah Kanaan. Nama hakim itu adalah seperti yang tertulis, yang bernama Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, salah satu keturunan dari anak-anak Yakub. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Tola seorang hakim yang mungkin tidak begitu terkenal dan populer di kalangan orang Israel. Tetapi dia dipercayakan Tuhan untuk menjalani tugas tanggung jawab sebagai hakim yang memimpin, yang menuntun Israel untuk terus menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan soal nama besar, bukan soal nanti kemudian orang akan mengingatkan dan sebagainya. Tetapi yang terutama, Tola menjalankan tugas sebagai hakim sesuai dengan kehendak Allah. Bisa kita lihat perjalanannya. Dikatakan dalam Alkitab, dia memerintah atau dia menjadi seorang hakim selama 23 tahun. Itu berarti kepercayaan yang dia lakukan sepenuhnya karena anugerah dari Tuhan, atau paling tidak mandat dari Allah untuk menuntun Israel, dia jalani dengan kesetiaan. Walaupun di dalam kemudian dalam perjalanan nama Tola mungkin kurang begitu banyak dikenal, bahwa ada seorang hakim yang dalam bacaan kitab Hakim-Hakim melayani atau bertugas selama 23 tahun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pesan dari sebuah bacaan kita hari ini mau mengatakan bahwa Tola sekalipun tidak begitu populer namanya, tapi dia setia menjalankan tugas. Sampai masa akhir hidupnya, dia tetap setia. Itu yang mungkin kita mau ambil pesan dari bacaan kita hari ini. Bagaimana dengan kita?
Apakah kita siap untuk menyelesaikan tugas panggilan kita sampai masa berakhirnya tugas kita? Ataukah mungkin karena desakan, karena tekanan, karena begini, karena kita kurang atau tidak dikenal oleh orang dan orang tidak begitu memperhatikan kita, kadang membuat kita putus asa dan pada akhirnya kita tarik diri atau kita mundur diri setengah jalan. Belajar dari Tola yang sekalipun tidak populer, tapi dia menjalaninya dengan setia sampai masa berakhirnya, bahkan sampai ia meninggal. Bukankah itu menjadi sebuah tanggung jawab ketika saudara dan saya sebagai pelayan yang dipercayakan melayani di gereja Tuhan, baik sebagai presbiter, sebagai pengurus pelkat, ataupun sebagai komisi-komisi, kita dipanggil oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan untuk menjalankan tugas kita dengan masa bakti yang sudah disiapkan. Apapun tantangan dan persoalan yang kita hadapi, bukan kemudian kita mau tarik diri dan undur diri karena mungkin sakit hati, karena mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita dan semuanya. Ini pelayanan milik Tuhan. Tuhan mau kita bekerja, kita melayani, kita menjalankan tugas itu dengan setia sampai masa berakhir kita. Maka dengan demikian, itu akan menjadi catatan penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan generasi-generasi gereja berikutnya, itu menjadi catatan penting dalam keluarga kita. Karena itu saudara-saudaraku, Bapak Ibu anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tetap setia menjalani panggilan kita. Jangan pernah kita putus asa atau mungkin kita sakit hati atau mungkin kita tidak dipedulikan, kita tidak didengar suara kita oleh teman-teman. Jangan pernah kecil hati. Pelayanan itu milik Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk berkarya dalam pelayanannya. Percayalah, tugas panggilan kita harus kita selesaikan karena Tuhan menghendaki hal itu. Supaya kita bekerja dengan setia, konsisten, dan juga takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Tuhan berkati. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat, diaken, penatua, dan kami para pendeta. Berkati kehidupan kami, berkati seluruh karya pelayanan kami bersama, bahkan juga keluarga kami, bahkan juga karya kerja kami. Unit-unit misioner yang ada di jemaat-Mu, Tuhan Yesus berkati Pikaris dalam persiapan untuk mengakhiri masa tugasnya di tahun pertama. Berkati juga akan pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan BPPJ. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor Yeriko, keluarga Bapak Uyuwasi Korang, keluarga Veronica Ria Morgana Zebua, keluarga Bapak Victor Purba, keluarga Bapak William Carlo Tenu, keluarga Ibu Wite Marenti, dan keluarga Bapak Yafi Lohenapesi. Tuhan memberkati akan keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami. Kami mau berdoa juga untuk sektor Ebenezer, Bapak Rio Nanlohi, Bapak Anton Vincent Tuanakota, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonia Watimena, Ibu Margareta Saerang. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang dalam keberadaan tubuh mereka lemah. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang dirawat di rumah sakit, Bapak Jeffrey Kaunang. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih setia Tuhan Yesus sepanjang perawatannya. Kami juga berdoa untuk keluarga Sengke dalam kedukaannya. Tuhan Yesus hiburkan Opa Sengke atas meninggalnya anak kekasih Stephen Sengke beberapa waktu yang lalu. Biarlah orang tua kami ini dihibur dan diberi kekuatan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Billy Sakarnes Sahulata dan keluarga Bapak Didik Hapsoro Prabowo. Tuhan memberkati kan keluarga-keluarga ini dengan
berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Saudara Yosep Soplantila, Saudara Yonatan Marpaung, Saudara Victor Lee, Stephen Sihasale. Kami berdoa juga untuk Bapak Tops, Fari Bima Putra, Saudari Zevanya, Cynthia Sumual, dan Saudari Agnes Tomatala. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami mau berdoa juga untuk persiapan pelembagaan daripada sektor Yerusalem dari Bajem Sinar Kasih Cilodong menuju pelembaganya. Tuhan selalu memberkati panitia yang dipersiapkan, bahkan juga segala sesuatu yang dibutuhkannya. Kami serahkan semua proses ini dalam tangan Tuhan. Ya, pendik GPIB yang ada di Triguna, Tuhan berkati, baik pengurus, para guru, kepala sekolah, dan murid. Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.